Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan membahas tentang rahasia yang dilakukan oleh para leluhur kita, yaitu bagaimana beliau-beliau ini melakukan olah batinnya ya, atau mengolah daya batinnya ini sangat luar biasa. Di dalam sebuah legenda, Anda tentu tidak asing dengan para tokoh-tokoh yang saya sebutkan. Di antaranya Patih Gajah Mada, Bandung Bondowoso, Joko Tingkir, Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Mangir, Panembahan Senopati, Ronggo Warsito, Ronggo Lawe, Prabu Jayabaya, dan masih banyak tokoh lainnya yang tentu saja tidak bisa saya sebutkan semuanya di sini. Nah, kenapa beliau-beliau ini menurut legenda ini sangat terkenal ya? Sebab tahukah Anda bahwa para leluhur kita ini sangat gentur atau sangat tekun sekali mengolah tiga unsur ini. Yang pertama adalah unsur dari cipto, yang kedua rasa, yang ketiga karso. Ini dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih mengolah yang namanya cipta, rasa, dan karsa. Apa sih sebenarnya cipto, rasa, dan karso itu? Ini menurut versi saya ya. Cipto itu adalah sebuah penggambaran pikiran. Bagaimana bisa melakukan yang namanya visualisasi, melakukan imajinasi. Rasa atau rasa, menurut saya ini adalah bagaimana mengolah sisi perasaannya, sisi batinnya. Sedangkan karso atau kehendak atau karsa ini bagaimana mau manifestasikannya menjadi sebuah kenyataan. Ini tentu sangat menarik sekali. Pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh para leluhur kita ini sungguh sangat agung, sungguh sangat elok sekali, dan masih relevan dengan kondisi yang saat ini. Meskipun sama-sama kita ketahui bahwa generasi milenial saat ini yang dikenal dengan nama generasi Z ya, ini adalah generasi yang menyukai di bidang teknologi modern, di bidang gaming, bermain sosial media, dan apapun yang berkaitan dengan dunia modern saat ini. Tapi, bila Anda tahu menurut penelitian yang dilakukan oleh para pakar, penelitian yang dilakukan oleh para ahli, bahwa pikiran sadar manusia ini mempengaruhi sisi kehidupan seseorang ini sekitar 4-9% saja. Di mana pikiran sadar ini lebih identik dengan otak kiri. Bagaimana cara memproses ya tadi fungsinya untuk melakukan yang namanya logika, maka tercipta yang namanya teknologi. Sedangkan pikiran bawah sadar atau batin ini menurut penelitian adalah 95% sampai 99% mempengaruhi sendi kehidupan seseorang. Bisa Anda bayangkan, saat ini pun Anda memiliki keduanya. Anda mempunyai pikiran sadar dan Anda mempunyai pikiran alam bawah sadar. Yang membedakan, mungkin Anda tidak rajin ya, tidak gentur untuk mengolah pikiran alam bawah sadar Anda. Dan menurut penelitian juga bahwa pikiran manusia ini seringnya susah dikendalikan. Sekitar 46,9% ini pikiran manusia sering melompat-lompat ya, sering liar, sering berjalan-jalan ke sana kemari. Anda tidur tapi pikirannya melayang-layang kemana, mikir macam-macam. Itu termasuk pikiran Anda sedang berjalan-jalan, liar, tidak bisa Anda kendalikan. Maka Anda mengalami yang namanya insomnia atau susah tidur. Sedangkan bila Anda mampu mengendalikan pikiran,
Anda akan enak hidupnya, nyaman sekali. Pikiran itu bisa dilatih. Oleh sebab itu, pikiran bisa dikendalikan. Cara melatihnya banyak cara. Anda bisa belajar hipnotis, Anda bisa melakukan meditasi, Anda bisa belajar ilmu gendam, dan masih banyak cara untuk melatih pikiran kita. Dan tahukah Anda hal yang sangat menarik, sangat penting, mungkin baru saat ini Anda dengar dari saya, yaitu bahwa pikiran sadar kita ini memproses sebuah informasi ini sekitar 40 bit per second atau per detik. Sedangkan pikiran bawah sadar memproses informasi ini 40 juta bit per detik atau per second. Perbandingannya sungguh luar biasa, yaitu 1 dibanding 4 juta. 1 untuk pikiran sadar, 4 juta untuk pikiran bawah sadar. Sangat jauh sekali. Nah, bila Anda sudah tahu informasi seperti ini, alangkah sayangnya jika pikiran Anda ini, bahasa saya adalah dilakukan pembiaran, tidak dilatih, tidak dieksplorasi. Padahal, menurut penelitian yang sudah saya sampaikan di awal, peran kehidupan kita ini hampir 100% ini tergantung dari pikiran bawah sadar. Aspek apapun, aspek spiritual kita, aspek finansial atau keuangan kita, aspek hubungan dalam keluarga kita, aspek bisnis dan karir kita, aspek pengembangan diri kita, dan banyak lagi aspek-aspek yang sangat terpengaruh oleh pikiran kita. Maka dari itu, bila Anda sudah menyadari mulai saat ini, jangan ragu untuk belajar, jangan ragu untuk mengendalikan pikiran Anda. Jika Anda belum tahu caranya, Anda bisa belajar. Semua ada ilmunya, semua ada caranya, semua ada tekniknya. Kesimpulannya, bila Anda mampu mengolah 3 aspek besar tadi, yaitu cipta, rasa, karsa, cipta, rasa, karsa, Anda ini mampu mengolahnya dengan baik, mampu meningkatkannya dengan luar biasa, Anda akan menjadi orang yang sangat istimewa. Anda mempunyai kemampuan, mempunyai kelebihan yang unik dibandingkan orang yang tidak melatihnya. Dan tentu saja ini akan sangat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan Anda, berpengaruh terhadap kesuksesan dan karir Anda, berpengaruh pada keberlimpahan Anda. Terima kasih, semoga ini memberikan manfaat buat Anda semuanya. Sampai jumpa di kelas pelatihan saya. Salam hipnosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.